Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Gimana suaranya terdengar nggak ini? Suara saya terdengar nggak, Mbak Iro? Terdengar, Pak. Oke. Oh, saya kira Mas Abdul Latif ini namanya saya kira laki-laki, ternyata perempuan ya? Perempuan. Oh, kirain saya pikir tadi laki-laki dari kemarin itu. Ternyata akunnya akun suami berarti ya, Bu ya. Saya pang Enggak, saya panggil ibu apa Mbak ini? Mbak. Boleh. Oke, Mbak aja ya biar lebih akrab. Oke, biasanya sih pesertanya banyak. Tumben saya nggak tahu hari ini mungkin karena kepagian kali ya. Saya sih dulu-dulu kemarin-kemarin kelasnya itu mulainya jam 9 sih biasanya sih waktu Kalimantan. Cuma hari ini saya mulainya di jam 8. Mungkin kalau di bagian Indonesia Barat mungkin jam 7-an ya. Jam 7 itu pagi betul. Tapi nggak apa-apa walaupun cuma berdua, bertiga sama saya nggak apa-apa. Tetap saya ajarin anunya. Jadi kita langsung aja mulai aja ya. Sambil menunggu yang lain juga. Oke. Eh, Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah mau join bergabung di kelas belajar kelas bareng ini. Jadi ini kita lagi sharing-sharing aja apa yang saya ketahui saya sharing kepada teman-teman atau mungkin teman-temannya ada juga lebih paham ya. Jadi kita saling sharing aja, nggak ada istilahnya mengajari ya. Jadi saling sharing aja. Nah, namun sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengajak eh, para peserta untuk selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil atas karena nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melakukan kelas belajar bareng ini ya. Kemudian tidak lupa juga kita selalu sampaikan salawat dan taslim untuk Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan sering bersalawat kepada beliau kita bisa mendapatkan syafaatnya. Nah, untuk materi hari ini saya ingin membahas mengenai aplikasi yang premium ya. Premium sama yang free beda tipis sih. Signifikannya itu di sistem penanggalan hari libur. Kalau di apa namanya? Kalau yang free itu dulunya kita ini ngeblok ya. Dulu kita umpamanya tanggal merahnya di sini kita ngeblok sampai ke bawah. Nih seperti ini ngeblok kemudian kita tandain bahwa ini tanggal merah. Ya dikasih warna seperti ini. Seperti contohnya seperti itu ya atau dikasih warna merah. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau dulu kita sistemnya ngeblok satu-satu seperti itu. Nah, kalau yang di apa namanya? Yang di premium kita nggak perlu ngeblok karena di sini sudah ada sistem kalendernya sendiri. Jadi ini saya contohin aja, saya hapus. Ini saya delete. Nah, otomatis di sini juga sistem kalendernya hilang nih. Yang tanggal liburnya yang kita maksudkan. Nah, kalau kita umpamanya entrykan di sini tanggal 2 ya, kemudian tanggal di sininya tanggal 7 dan seterusnya. Nah, nanti di bulan satunya ini Januari ya. Nah, nanti akan muncul sendiri sistem tanggal penanggalannya. Jadi ini kerjanya jauh lebih cepat nantinya. Jadi nggak perlu ngeblok-ngeblok lagi. Kemudian ada penilaian kinerja semester 1, penilaian kinerja semester 2 dan integrasinya antara dua penilaian kinerja ini. Sebetulnya sih ini opsional ya. Mungkin di tempat teman-teman itu nggak dipakai ini. Tapi ini hanya persiapan aja siapa tahu suatu saat suatu ketika digunakan. Nah, ini hanya opsional aja. Tambahan fitur aja. Dan nantinya ini akan saya update lagi untuk bagian di nilai prestasinya ini saya akan update lagi karena biasanya sih seseorang itu akan terjadi mutasi pindah umpamanya dari tempat A ke tempat B di pertengahan tahun. Nah, biasanya kalau terjadi mutasi ini biasanya form seperti ini harus dibikin sebanyak 3. Ada yang di tempat yang pertama, ada di tempat kedua, kemudian nilai gabungan. Jadi total lembar ini sebetulnya ada 3. Nah, ini nanti saya akan update lagi bagaimana nanti penggabungannya otomatis dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Cuma belum, nanti saya akan
baru merancangnya seperti apa modelnya nanti ya. Merancang rumusnya sih yang paling ribet. Nah, itu tadi untuk sistem penanggalan. Nah, kemudian kita masuk ke database. Bagaimana cara mengisi form databasenya? Mungkin kalau di bagian apa namanya atasan pejabat penilai, atasan langsung itu nggak ada masalah. Kemudian di sini juga ya bagian nama yang dinilai nggak ada masalah. Ini kelihatan nggak ini apa yang saya share? Nggak kelihatan, Pak. Aduh, nggak kelihatan. Saya sudah ngoceh dari tadi. Oke. Tadi ada, tapi barusan nggak ada. Kenapa? Tadi ada, tapi ini sekarang nggak ada. Oh, sekarang nggak ada. Oke, saya coba share ulang ya. Oke, mudah-mudahan kelihatan nih. Nanti kalau ada yang nggak kurang kelihatan, nanti diberi info ke saya, Pak, ini kurang terang, kurang jelas. Ini kelihatan nggak ini? Iya, kelihatan, Pak. Oke, kelihatan. Nah, lanjut ya. Itu tadi sambil buka HP sambil ngelihat laptop, karena kalau mungkin kalau laptop pemakaian datanya lebih besar, jadi bisa lewat HP sambil ngelihat laptop juga. Jadi apa yang saya buka. Nah, kita menuju ke sheet database-nya. Nah, saya ulang lagi, untuk bagian atasan ini semua, kemudian atasan langsungnya ini saya rasa nggak ada masalah ya, tinggal ngentrikan aja, cukup familiar cara ngisinya. Nah, kalau dulu yang di apa namanya, yang di premium itu yang di free-nya itu cuma sampai S1. Di sini sekarang sudah sampai S2 ya untuk pilihan pendidikannya. Nah, contoh umpamanya ini saya gunakan aplikasi kefarmasian ya. Jadi ini sama semua untuk aplikasi, sama-sama jenisnya. Kemudian di sini ada opsi pilihan penata. Jadi umpamanya sekarang di golongan berapa, umpamanya sekarang berdasarkan di SK di 3B umpamanya. Nah, ini teman-teman untuk ngelihatnya di sini, ini fiturnya ini tinggal ngelihat yang ada di sini ya. Umpamanya 3B penata tingkat muda tingkat 1, berarti ini udah benar ya. Atau umpamanya di 3C, berarti penata ya. Ini berdasarkan ini. Nah, tinggal pilih. Nanti di sini akan otomatis juga berubah menjadi 3C. Oke. Nah, ini juga otomatis nih. Jadi apoteker muda ya, ini. Oke. Jadi tinggal di sini ya. Milih ya, ada opsi pilihannya di sini. Kemudian kalau untuk isian tanggal mulai terhitung itu umpamanya golongan 3C-nya terhitung mulai di tanggal berapa, diangkat 3C-nya, atau 3B-nya mulai diangkat tanggal berapa, itu ada di SK. Nah, ini juga lama barunya ini ada di SK, biasanya disebutkan di situ. Kemudian untuk periode awal kerja. Nah, ini saya contohkan umpamanya kita periode awal kerjanya itu Januari ya. Januari. Kemudian karena periode awal Januari itu kita mulai kerja, maka otomatis kontrak kita atau MOU kita itu saya sudah bikin default di sini itu 12. Jadi ketika di sini di database-nya kita tuliskan Januari di sini, maka di SKP itu otomatis 12. Kenapa seperti itu? Karena kan yang namanya kita mulai kontrak ya. Jadi SKP itu adalah kontrak kita dalam 1 tahun ya. Jadi yang namanya kita merancang sebuah pekerjaan untuk 1 tahun ke depan, pasti kita targetnya 12 bulan. Tidak mungkin targetnya 8 bulan atau 6 bulan aja kita mau menargetkan. Pasti selalunya 12 bulan. Kalau kontrak kerja kita itu mulainya Januari, pasti kita berpikirin pasti kita akan kerja untuk 12 bulan. Makanya di sini saya sudah defaultkan, saya sudah otomatiskan di sini waktunya 12 bulan. Kecuali seumpamanya contoh kasus kita terangkatnya umpamanya ini untuk CPNS ya. Umpamanya kita terangkatnya di bulan 4 nih, di bulan 4. Oke. Seperti ini. Maka otomatis bulan 4 umpamanya, kemudian di sini tanggal akhir periodenya umpamanya di Desember ya. Di Desember atau umpamanya ya di Desember ya.
kita terangkat di bulan 4 umpamanya Desember, otomatis kontrak kerja kita itu akan berakhir umpamanya di Desember ya. Di Desember. Nih, saya tulis 31 Desember. Ini otomatis 8 bulan ya. Nah, di sini saya sudah defaultkan juga 8 bulan. Nah, berubah dia. Berubah jadi 8 bulan ya kan. Bukan lagi 12 bulan. Pokoknya di sini saya mulainya Januari, maka di SKV-nya itu secara default menjadi 12 bulan karena kontrak kerja kita karena Januari pasti kita berpikir 12 bulan. Berbeda kalau kita mulainya di April, pasti kita berpikir kontrak kita akan berjalan 8 bulan. Nah, jadi seperti itu ya mekanismenya. Masalah periode awal kerjanya. Contoh kasus lagi umpamanya kita sudah bikin Januari nih. Januari ya. Kemudian tiba-tiba kita di pertengahan tahun, anggaplah Juni ya, Juni kita pindah nih. Juni kita pindah ya, bulan 6. Tak. Ya, jadi seperti ini cara ngisinya ya. Saya anggaplah umpamanya tanggal 3 sampai tanggal 31 Juni ya. Kemudian di sini diisikan juga 6 bulan. Otomatis di sini 6 bulan ya. Nah, di SKP-nya ini, salah picik. Nah, di SKP-nya ini tetap tetap 12 bulan karena ya tadi kembali konsep pikirnya bahwa kita akan kerja 12 bulan. Cuma di tengah-tengah kita terjadi mutasi. Nah, itu nggak jadi masalah. Nanti di bagian pengukuran di SKP-nya sini, di bagian pengukuran SKP-nya, sorry ini saya filter dulu untuk memperlihatkan. Oh seharusnya ini seharusnya 12 bulan, berarti ada kendala di format rumus untuk di Excel-nya kefarmasian. Saya coba untuk di kedokteran. Oke, saya beralih rumus di aplikasi kedokteran. Umpamanya Januari. Kemudian di sini saya ganti Juni. Ini masih kelihatan ya? Iya. Oke, masih kelihatan. Nah. Oke, nah ini. Kalau di aplikasi untuk kedokteran rasanya sama aplikasi yang lainnya kecuali untuk yang farmasi tadi aplikasinya lagi ngawur. Nah, di sini tuh langsung berubah 6 bulan. Kemudian targetnya 6 bulan, ini 6 bulan. Nah, di realisasinya juga 6 bulan. Walaupun di SKP-nya itu ini Januari. Seharusnya di sini 12 bulan juga. Ini terjadi perintahnya 12 bulan. Oke. Seharusnya di sini 12 bulan juga ya. Sorry ini ada hilang presentasinya. Kenapa? Hilang. Presentasinya hilang. Hilang. Oke. Saya presentasikan lagi. Oke. Nah, jadi umpamanya tadi kembali ke sini ya, Januari ya. Nah, jadi di SKP-nya itu tetap 12 bulan. Di SKP-nya tetap 12 bulan. Nanti karena mulainya dari Januari ya, di SKP-nya tetap nih karena dimulainya dari Januari, SKP-nya tetap 12 bulan. Nantinya di bagian pengukurannya itu berubah menjadi 6 bulan ya. Jadi menyesuaikan dari periode kerja tadi. Kalau dia di sini 12 bulan, maka kemudian di sini 6 bulan, maka nanti perhitungannya pasti akan timpang, tidak cukup. Karena kalau 6 dibagi 12 itu hanya sampai 50%. Jadi ibaratnya model pembaginya itu enggak imbang. Jadi makanya di sini
targetnya di sini langsung berubah jadi 6, realisasinya juga 6 bulan. Walaupun di SKP-nya tadi itu di sini 12 bulan. Karena itu tadi prinsip kerjanya bahwa kita akan melakukan kontrak 12 bulan karena mulainya Januari. Namun ketika di tengah waktu kita mutasi. Jadi contoh pengisian metodenya seperti itu ya. Kemudian untuk pengisian lagi ini contoh ya. Oke. Kemudian untuk S1 farmasi ya. Umpamanya kita sudah terima SK nih. Sudah terima SK. Nah, biasanya di SK itu tertera itu angka kredit. Kecuali yang baru CPNS. Kalau untuk yang baru CPNS itu, kalau untuk D3 itu minimal 60 dia, minimal 60 kalau yang D3. Kalau yang S1-nya itu untuk dokter sama apoteker itu 150. Kalau untuk perawat kebidanan itu 100 ya, berbeda-beda. Nah, jadi kalau untuk di awal itu umpamanya ini S1 nih. Karena dia baru CPNS atau PNS. Nah, di sini dientrikan 150. Maka nanti keluar hasil SKP-nya per tahun ini otomatis ya. Jadi ngentrinya di sini ini otomatis. Nah, ini ada rumus ya. Berarti bukan tempat mengentri. Ini kalau kosong begini berarti itu tempat mengentri ini. Kelihatan dari sini ya. Kemudian ini adalah pembaginya. Nah, konsultasikan dulu ke biasanya ke tim penilai atau ke pimpusnya atau ke atasannya. Pak, saya boleh mengusulkan itu berapa tahun? Kalau dia mengatakan boleh 2 tahun ngusul, ya udah. Berarti di sini pembagi periode kerjanya pilih 2 tahun. Ya, langsung di sini berbeda nih. Berbeda capaiannya. Kalau dia bilang 2,5 tahun baru boleh, maka pilihlah 2,5 tahun. Kalau umpamanya di sini dikatakan 3 tahun, maka di sini ada opsi pilihan 3 tahun juga ya. Oke. Inilah yang harus dicapai dalam kurung 1 tahun per semester 1 tahunnya. Untuk per semesternya ini ya. Kemudian karena sudah dapat ini nilai sasarannya 50, maka 50-nya inilah yang harus dicari di SKP-nya di sini ya, di sini. Nah, kemudian teman-teman tinggal tinggal pilih berapa tinggal pilih kegiatan yang mana sih yang sesuai ya, yang biasa dilakukan di tempat itu. Contoh ini menelaah atau mengkaji data-data kegiatan. Ini berapa kali dalam 1 tahun? Ini maksudnya 1 tahun ya. Umpamanya ada 250. Sorry, salah. Oke, seperti itu. Nah, ini dientrikan terus ke bawah, pilih uraian kegiatannya, kemudian yang tidak dipilih itu yang tidak dipilih ini umpamanya titik kosong. Ini harus dikasih angka 0. Nah, yang dipilih itu kasih angka 1 atau angka 2 dulu. Yang penting hanya sebagai penanda. Contohnya ini umpamanya 12. Ini kasih penanda aja dulu. Oh, ini otomatis 1 ya. Kasih penanda aja dulu walaupun nantinya baru kita nanti baikin urutannya ya. Kalau sudah baru kita baikin urutannya. Nanti kalau sudah dipilih seperti itu baru ini nolnya kita hilangin centangannya, kemudian kita oke. Nah, barulah kemudian kita urutannya ini kita baikin 1, 2, 3 ya, manual 2, 3, 4 seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kelihatan nih total angka kredit yang kita hendak kumpulkan itu ternyata cuma 11,67, jauh sekali dari targetnya 50. Nah, ini berarti diusahakan dientrikan di sini harus bisa mencapai 50 dalam 1 tahun atau 51. Nah, berarti solusinya seperti apa? Berarti ini volumenya ini harus ditambah. Berarti ini harus dinaikkan. Jadi di sini umpamanya 30. Oke, berarti belum terlalu signifikan perubahannya. Kasih 150. Coba saya cek ini kok enggak berubah. Oke. Angka kreditnya 0 ya?
Angka kreditnya. Berarti kalau angka kreditnya 0 ini berarti dia tidak bisa kerjakan ini. Dia berarti kalau angka kredit 0 berarti dia tidak berhak mengerjakan ini. Oke, kalau angka kreditnya 0 ya. Jadi berarti dia kegiatannya harus 0. Oke. Berarti ini juga harus 0 ya. Dinolkan, kemudian filter lagi kembali. Yang presentasinya. Hilang lagi. Iya. Oke, kok hilang putus. Oke, saya coba. Pokoknya kalau dia angka kreditnya 0 di situ, berarti dia tidak bisa mengerjakan kegiatan itu. Karena memang ada aturan mengatakan, ini saya contohin ini ya. Saya contohin di sini. Ini pada umumnya, tapi biasanya ada di redaksinya kok, di permenpannya masing-masing. Nah, contohnya saya ke database-nya dulu ya. Kita bahas yang angka kredit 0 tadi. Contohnya ini melakukan penyiapan rencana kerja. Ini adalah kegiatannya untuk yang lanjutan ya, ini yang lanjutan. Apakah si penyelia ini bisa melaksanakan? Bisa, penyelia ini bisa melaksanakan kegiatan yang ini dengan mengambil seluruh nilai yang ada di 60 ini. Makanya di sini nilainya ya. Ya. Kemudian apakah si pelaksana bisa melaksanakan kegiatannya si lanjutan? Bisa. Dia hanya bisa mengambil sebesar 80% dari 60 ini. Makanya nilainya seperti ini. Nah, seperti apa yang kegiatan yang tidak bisa dilakukan? Contohnya tadi mana ya? Contohnya ini. Contohnya di sini ya. Saya ambil contoh ini, kebetulan ada kredit kosong. Ini salah rumus. Ini bisa ngambil ini. Jadi membaiki data itu bisa di sini ya. Membaiki data itu bisa di sini. Nah, ini si apoteker muda bisa mengambil kegiatan media ini sebesar 60. Nah, kemudian apoteker pertama, mengapa dia 0? Dia tidak bisa mengambil 2 tingkat di atasnya. Ini 1, 2. 1, 2. Dia sistemnya begitu. Pokoknya yang di bawah 2 tingkat ke atas dia tidak bisa ngambil. Kemudian berbeda kalau yang media atau yang di atasnya. Dua tingkat ke bawah dia bisa ngambil. Jadi ini kalau seandainya di sini ada angka kredit, dia bisa ngambil ke sini. Nah, contohnya seperti ini ya, ini. Dia bisa ngambil ke sini. Ini juga bisa ngambil ke sini. Ini pun bahkan ini 2 tingkat ke bawah bisa ngambil ke sini. Karena ini ada angka kredit. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau Perlakuannya untuk S1 ya, Pak. D3-nya enggak ya? D3-nya sama, aturan mainnya seperti itu semua. Jadi ada kesalahan tadi saya di sini ya. Ada kesalahan saya tadi di mana ya? Contoh, oh ya ini harusnya 0, ini seharusnya 0 ya. Ini harusnya 0 ini. Dia tidak bisa mengambil 2 tingkat ke sini ya. Ini harusnya 0. Ini teman-teman kalau ada nemuin database seperti ini salah, keliru ya. Yang jelas yang terbold ini, yang merah ini itu adalah angka kredit aslinya dari permenpannya. Kalau ini yang hijau hitam-hitam murni hitam-hitam seperti ini yang tidak terbold itu angka hasil perkalian. Nah, ini contohnya nggak bisa juga ya. Ini nggak bisa. Karena dua tingkat. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa membaikin sendiri kok, nggak apa-apa. Makanya saya nggak kunci rumusnya. Karena siapa tahu saya salah entrikan angka kredit, salah entrikan rumus. Seperti itu ya. Berarti Pak, kalau seandainya asisten apoteker pelaksana ngerjain tugasnya asisten apoteker penyelia, Nggak bisa. itu nggak bisa masuk di SKP. Iya, nggak bisa. Karena 2 tingkat ke atasnya, dia hanya perintahnya 1 tingkat di atasnya. Kalau yang di bawah, kalau yang di atas 2 tingkat dua tingkat di bawahnya boleh. Nah, itu perintahnya. Ada di Juknis SKP kok itu. Kenapa? Presentasinya hilang. Hilang lagi. hilang timbul. Oke. Lanjut ya. Nah. Ini kok macet nih rumus mouse-nya ntar. Oke.
Lanjut kita ke SKP. Jadi di sini tadi harusnya 50 ya, berdasarkan ini database-nya tadi sini. Berarti di sini harusnya 50 ya. Jadi ini diupayakan, ini contohnya ini diganti menjadi 450. Ya, otomatis berubah kan? Nah, di sini. Atau umpamanya ini kenapa ini ada 0? Atau menambah kegiatan ya, atau menambah kegiatan. Jadi ini bisa lagi dibuka filternya, menambah kegiatan, pokoknya cari kegiatan yang tidak ada angka kreditnya 0 ini, seperti ini di nah ini ada ujungnya di belakang, ini ada nolnya, berarti bisa digunakan. Nah, cari angka kredit yang ada yang bisa digunakan pokoknya. Ini 12 ya, taruh sembarang angka aja dulu ya. Ini 12 lagi. Yang penting target kita ingin menggenapi yang tadi di bawah tadi. Nah, ini kita sudah ada angka sendiri langsung. Nah, udah jadi 14. Nanti ini hanya bermaksud untuk menandai aja dulu. Nanti kita tinggal menyusun ulang berapa sih yang supaya bisa masuk angkanya gitu. Seperti itu ya. Terus ke bawah. Kalau sudah, karena ini otomatis per sistem kalendernya, berarti kalau sudah seperti ini, nah di sini di aplikasinya ini ada angka merah ini bukan hanya sekadar angka, ini adalah target kegiatan dalam 1 bulan. Jadi umpamanya kalau 1 tahunnya ini, maka 1 bulannya ini 20. Berarti untuk nomor urut 2 ini harus 20 kali dalam 1 bulan atau 21. Kalau ini berarti ada di bulan tertentu, berarti ini cuma 2 kali, berarti hanya satu kali dalam 1 semester ya. Oke. Kita ke sini ada yang 20, ada 29 kali. Nah, kita ke sini. Ini kita sinkronkan dulu ya. Sinkronkan agar sama dengan di SKP. Ini caranya sama. Tinggal seperti ini aja. Nah, kegiatan yang ada di SKP-nya sama bulanannya udah sama. Otomatis. Nah, tadi di sini harusnya 20 ya. Nih 20. Ini masih 0. Saya ambil jalan cepatnya aja ya. Ini saya copy paste, pindahin ke atas. Ini 23. Berarti tadi kalau targetnya 20, boleh 20, boleh 21, boleh 23. Yang jelas tadi targetnya ini ya. Target minimalnya 21 atau 20. Boleh lebih ya, boleh lebih di bulannya. Nah, kemudian yang satunya tadi 29. Oke, ini masih kurang berarti ya. Ini cuma 23. Berarti tinggal ngentrikan di sini, tambahin 2 umpamanya, kemudian di sini 2 lagi atau 3. Nah, boleh 29, boleh 30 ya. Jadi ngentrinya seperti itu. Jadi di sini sudah ada ya, sudah ada angka akumulasinya, volume kegiatannya. Nah, cara ngisinya itu seterusnya sampai ke bawah, pokoknya ngeliatin di sini aja. Karena ini sudah dibagi rata-rata per bulannya ya. Nah, ini sama, ini ada 12, ada 37. Ini cuma 1 kali dalam sebulan ya. Nah, terus sampai ke bawah seperti itu. Nah, nanti otomatis angka kreditnya nanti ini akan terekap sendiri sini ya. Nah, ini 56 ini karena ada angka kredit yang terlampau besar ini yang terentrikan di sini. Oh, sorry, bukan 56. Ini 56 kegiatan ya, ini angka kreditnya, sorry. Ini jumlah kegiatan. Sebenarnya nggak perlu dijumlah sih ini. Nggak penting. Tapi nggak apa-apa. Nah, seterusnya sampai untuk di bulan 2-nya gitu juga. Nah, ini kan bulan 2-nya ini belum sinkron nih. Belum sinkron, cara sinkronkan dengan SKP tinggal filter, ini pilih opsi. Layarnya hilang lagi. Kok layarnya suka menghilang ya? Nah. Coba saya entry screen. Oke, mudah-mudahan nggak hilang lagi nih. Sorry. Nah, tadi ya untuk mensinkronkan antara bulan 2 sama SKP-nya tinggal ini tadi. Ini ada ini filter, di filter ya. Filter di bagian nomor ya, jangan di tempat lain. Kemudian ini hilangin nolnya,
hilangin tanda centangnya, kemudian kita oke. Ini otomatis terfilter nih. Untuk sistem kalendernya tadi kembali ke sini ya, tinggal entrykan aja. Salah. Sini umpamanya tanggal 2, tanggal 8, kemudian 18. Ini contoh aja, sorry. Nah, otomatis nih ya. Nah, seperti ini. Jadi entrykan dulu semuanya tanggal liburnya dalam 1 tahun, baru ngentry di bulanannya biar lebih enak, yang mana tanggal merah yang mana enggak. Nah, biar enggak kena. Kalau udah, nanti di semesternya udah tinggal otomatis, kita nggak perlu ngapa-ngapain. Di semesternya itu tinggal memfilter aja, tinggal mensinkronkan aja. Ini hilangin centangannya, kemudian oke. Ini udah otomatis. Di dupaknya gitu juga, di bagian dupak semester satunya kita nggak perlu ngapa-ngapain, tinggal memfilter aja, nanti dia akan menghitung sendiri. Nah, seperti ini ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Sudah Pak. Kemarin bingung masalah di mananya itu, Mbak? SKP Pak. Kenapa SKP-nya? Itu kan kemarin itu kita di sini itu penilaiannya per semester. Jadi kita nginput SKP itu tiap 6 bulan. Kan kalau yang tadi dijelaskan kan 12 bulan. Nah, kitanya di sini harusnya 6 bulan, Pak. 6 bulan aja. Terus Oh, berarti terus oke, paham. itu katanya setiap 6 bulan itu nilai SKP kan kayak direkap seperti itu, kayak ada nilai-nilainya. Direkap seperti ini berarti ya, seperti ini. Ini rekapan nih. SKP Ini rekapan laporan. Atau yang mana yang direkap? Atau modelnya seperti ini juga? ya, ini kan yang kayak ini, kayak yang di layar. Terus harus ada juga pengukuran SKP sama ini SKP sama apa ya? Ini berarti 6 bulan juga ya? Ini 6 bulan juga? Iya. Oh. Sama nilai prestasinya itu setiap 6 bulan dibuat, Pak. Nah, kemudian dari nilai prestasi itu diintegrasikan ke nilai Permenpan 2021. Oh, nah kalau sebenarnya agak repot sih berhadapan dengan Permenpan 2021 itu, mana saya nggak ada ya rasanya. Mudah-mudahan ada di sini. Saya coba cek. Kalau di Permenpan 2021 itu, kalau kami sih di sini belum menggunakan, karena repotnya di persoalan yang seperti saya bahas kemarin di grup indikator. Di masalah indikator saya nggak tahu kalau di tempatnya Mbak ini mana ya. Oke, mana ya. Ini saya sudah pelajari, jadi agak bingung mencari. Screennya hilang. Oke. Coba. Oh, berarti setiap kali mana indikator sudah kelihatan ya. Nah, ini
di indikatornya ini, kalau umpamanya rencananya meracik obat nih, kalau aspek kuantitasnya kualitasnya kan jelas. Nah, sama ini di indikatornya kalau mau mengikuti ini acuannya itu indikatornya apa, meresepkan itu artinya indikator outputnya apa. Nah, jadi itu kami karena ini nggak ada juknisnya, apalagi untuk di mungkin kalau di bagian teknis umum-umum saja mungkin itu nggak ada masalah di bagian indikator. Tapi kalau yang di untuk JFT jabatan fungsional tertentu ini agak susah. Jadi harus ada turunannya ini, ada atau ada juknisnya yang menjelaskan bahwa uraian tugas ini loh indikatornya. Nah, kalau nggak ada itu hanya meraba-raba mengarang berarti nggak bisa juga. Nah, ini contohnya seperti ini ya, terpenuhinya asistensi arah atau petunjuk kerja ya, pemeriksaan kehamilan pada persalinan. Nah, ini indikatornya harus ada ini. Nah, ini seperti ini. Persentase pemenuhan sesuai jadwal atau yang ditetapkan. Nah, ini kan harus ada juknisnya ini, masalah indikatornya tadi. Saya nggak tahu kalau di tempatnya Mbak sudah ada juknisnya masalah indikatornya tadi ini. Kalau di kami kemarin hanya dikasih format Excel, terus SKP-nya dipindahkan ke situ, ketik lagi. Kemudian di akhir di sheet ada itu kayak kolom-kolom gitulah, kayak ini loh Pak, kayak punyanya Bapak itu yang mana ya? Yang mana? Nilai prestasi, bukan nilai prestasi. Ah, ini penilaian kinerja semester ini. Integrasi penilaian kinerja PNS. Nah, bentuknya seperti ini sih Pak. Oke. Januari Juli nilai kinerjanya berapa. Nah, terus nilai kinerja ini dikonversi ke nilai yang tertera pada Permenpan. Oh, berarti bukan Permenpan RB berarti. Berarti itu di surat edarannya. Berarti bukan disuruh untuk ke Permenpan RB. Makanya kalau bilang Permenpan RB ini agak susah nih diterapkan ini. Berarti di surat edaran, Mbak, itu bukan Permenpan. Berarti surat edaran tahun 2000 berapa ya? Lupa saya. Tapi dia acuannya Permenpan tahun 2011 kok, bukan. Kalau ini, kalau modelnya ini acuannya Permenpan tahun 2011. Nah, seperti ini ya. Iya. Modelnya kayak gini, Pak. Iya. Nilainya ini juga saya sudah konversi, melakukan penilaian konversi. Jadi nah, ini ada rumusnya ini saya sudah juga melakukan konversi. Nah, contohnya mana ya? Oh iya, di integrasi ini ya, di ujung di nilainya. Jadi kalau umpamanya bobotnya lebih 100 atau lebih 120, tetap penyebutannya 120. Ini saya sudah konversi kok, ini aplikasinya, gak ada masalah. Cuma kalau yang tadi 6 bulan, kalau memang 6 bulan berarti di sini sebetulnya nggak apa-apa sih dientrikan 6 bulan, dia tidak mengganggu rumus ke belakang. Layarnya hilang lagi. Nah, di sini sebetulnya dientrikan manual juga nggak apa-apa. Oh, boleh ya, Pak ya? Boleh, nggak apa-apa. 6 bulan. Nanti di sini 6 bulan juga nggak apa-apa dientrikan manual. Nggak apa-apa. Manual ya, Pak ya? Nggak ada masalah kok. Kalau mau save-nya lagi, jadikan copy dulu aslinya, baru dipastekan, nanti yang dipastekan itu yang jadi aman. Nah, ini boleh kok. Ya. Kemudian untuk selanjutnya, untuk di bulan 7 saya lanjut ke materinya. Bulan 7. Nah, ini sama penggunaannya ya. Sama. Jadi tinggal filter semuanya dulu, baru entrikan jumlah angkanya yang mau dicapai berdasarkan SKP-nya tadi sini ya. Ini sudah ada ini target bulanannya. Nah, seperti ini dilakukan terus sampai di bulan 12. Nanti di rekap semesternya itu
apa namanya, rekap semesternya nanti otomatis kok. Ini mbaknya kemarin ya yang minta dibikinkan juga ini rekap semesternya dibikin 1 lembar ya, nggak salah ya. Iya. Oke, nanti saya penuhin deh untuk rekap buat mbaknya. Terima kasih Pak. Iya, nanti saya penuhin. Tapi jangan buru-buru ya. Nanti saya share kok, saya share langsung ya. Iya, siap Pak. Jangan buru-buru. Itu untuk apa kemarin? Yang dokternya ya, yang dokter. Iya. Aplikasi dokter kan? Ah ya. Oh, saya Pak, farmasi. Farmasi yang oh, Iya. oke. Oh, ya berarti yang Layarnya hitam. yang aplikasi farmasi. Layarnya hilang lagi. Oke. Iya. Oke, saya coba dulu. Sorry, ingatan saya apa, karena terlalu banyak request dan chattingan pribadi yang masuk, saya kadang lupa yang mana. Belum lagi di WA, aduh, sekarang grup tambah marak, tambah banyak. Oke, jadi nanti saya bikinkan khusus ya, jadi untuk yang kefarmasian tadi ya. Iya, iya Pak. Oke, nanti tunggu saja update-nya, nanti saya japrikan langsung. Insya Allah. Oh ya, insyaallah. Kemudian tadi, nah ini otomatis udah, nanti di sini sudah serba otomatis ya pengukurannya. Ini sumbernya dari SKP tadi yang ditargetkan tadi otomatis. Kemudian yang realisasinya ini apa namanya, rekapan yang ada di ini semester 1 dan semester 2. Nah, cuma kalau yang untuk apa namanya, oh ya bisa sih. Yang kalau untuk mbaknya berarti yang semester 2-nya ini 7 sampai 12 ini enggak usah di sini. Nanti di sini otomatis juga kok 6 bulan ya. Otomatis nanti. Kemudian nah ini nanti perhitungannya otomatis juga. Otomatis juga di sini perhitungannya. Nah, di sini karena ini hanya sekedar contoh, ini saya kasihkan contoh apa yang sudah fix-nya juga. Saya ada yang sedikit saya jelasin di situ. Tadi itu contoh, jadi asal ngisi saja. Ini saya kasihkan contoh yang udah fixnya biar lebih jelas, enak ngejelasinnya untuk di bagian pengukuran. Nah, untuk di bagian pengukuran ini, nah di sini contohnya, ini contoh yang sudah fix ya, sudah jadi. Nah, ada yang harus diperhatikan yaitu di sini ya, di nilai capaian SKP. Nah, di sini nilai capaian SKP-nya itu minimal harus 76 ya. Kalau bisa 76 ke atas. Jangan 76 ke bawah karena nilai ya. Karena kalau dia 76 ke bawah itu berarti nilainya cukup. Untuk kategori cukup ini tidak bisa dijadikan untuk apa namanya? Dijadikan untuk pengajuan naik pangkat ya. Ada salah satu nilai cukup di sini nggak boleh ya. Ada salah satu nilai 76 ke bawah atau 76 toh enggak, jangan. Minimal 76 ke atas lah. Makanya di sini agar nilainya di sini tidak 76, makanya di sini uraian tugas Di sini Pak, layarnya hitam. layarnya hitam. Oke, hitam lagi. Hilang. What happened? Kenapa? Atau di layar yang banyak aja nih yang bermasalah seperti ini. Presentasinya Pak. Oke. Nah, kembali ke sini ya. Jadi di sini umpamanya perintahnya umpamanya contohnya nomor 5 ya. Ini nomor 5. Perintahnya disuruh mencari 920. Kemudian ternyata hanya bisa mencapai 911. Ya nggak apa-apa karena enggak jauh-jauh amat. Enggak jauh dari 920 ya. Nah, nanti hasilnya ini 92. Berbeda umpamanya di sini ini. Di sini umpamanya 70. Kemudian ternyata di realisasi ini saya entrykan langsung ya, nggak masalah. Ini contoh aja. Ini umpamanya di sini hasilnya ternyata umpamanya 50. Nah, oke, ini masih 78 ya. Saya coba turunkan jadi 45 deh.
Nah 74. Nah nanti otomatis di sini 74. Ini nggak boleh. Salah satu nilai nyelip di sini 7 di bawah 76 nggak boleh ya. Karena ini tadi akumulasi dari nilai semester ya. Ini tadi saya manualkan ya. Ini contoh aja. Nah, jadi umpamanya nomor 8 nih, nomor 8 ada di bulan tertentu kita ndak ngisi nih, kita ndak ngisi. Ada di bulan tertentu kita ndak ngisi, di sini ada yang kosong ya kan, ada yang kosong. Sehingga dia akumulasi di sini ternyata hanya sekedar 45 padahal disuruhnya 40. Nah, seperti itu. Jadi ini sebetulnya ketika teman-teman ngisi angka-angka di sini, angka-angka di sini sampai bulan 6. Nah, coba perhatikan juga di sini. Di sininya, nilainya yang ada di sini. Nah, seperti itu. Ya. Sambil perhatikan, oh ini ternyata sudah pas. Jadi itu yang terutama, yang penting harus diperhatikan nilai yang ada di sini. Nah, nanti total yang ada di sini akan dikumulasi ke sini. Nah, kemudian dan biasanya sih ini kalau di tempat kami ya, kebiasaan di tempat kami. Nah, kalau kebiasaan di tempat kami, umpamanya di sini 74 tadi ya. Saya kontrol Z tadi lagi. Ini 74. Kemudian di sini total nilainya baik ya. Total akhirnya baik. Walaupun di sini total nilai akhirnya baik karena ada nyelip satu angka di bawah 76, itu nggak bakalan diterima juga. Kalau ada di tempat kami, atau kalau di tempatnya mbaknya ya. Nah, itu nggak boleh juga. Karena ada salah satu nilainya, nilai dari uraian tugas ini nyelip di bawah nilai baik. Dia harusnya nilai cukup ya. Nah, seperti itu. Sisanya nanti yang di bagian dari pengukuran ke nilai prestasi nanti ini sudah otomatis ya. Nah, ke sini otomatis. Nah, ini 89 ini dari hasil pengukuran tadi yang ada di sini. Nah, itu ada otomatis. Nah, itu mungkin itu aja. Ada yang mau ditanyakan atau dari Masnya yang baru gabung tadi? Ya Kak, yang nanya. Ya. Ada nomor WA untuk konsultasi Kak daripada Telegram agak lama gitu. Oh saya nggak open WA ya. Saya biasanya di Telegram karena di WA saya juga sudah cukup banyak grup. Iya, jadi mohon maaf saja saya konsultasinya lewat di Telegram aja. Karena kalau di WA saya sudah punya grup tersendiri banyak, belum lagi grup dari provinsi, dari pusat. Pusing juga sebenarnya mengelola akun banyak ini. Jadi itu Kak, yang kemarin yang nanya di Telegram itu masalah yang rekapnya dijadiin satu itu Kak. Rekap. Oh, Masnya juga ya. Tadi sama mbaknya sama Masnya. Oke, berarti sudah 2 orang. Untuk aplikasi yang mana? Dokter ya? Iya, yang dokter Kak. Oke, dokter. Oke, berarti sama kasusnya ya. Jangan-jangan sama tempatnya tadi, sama mbaknya ini. Bukan, Madura. Oh, Masnya di Mado. Oh, satu di Gorontalo. Oh, wise. Berarti jangan-jangan kepala penilainya ini sama. Oke, nanti saya bikinkan ya. Nanti saya bikinkan yang untuk rekapan semesternya harus dijadikan satu ya. Satu lembar. Ini kan sudah ada. Oke, nanti saya bikinkan juga nanti. Tapi nanti saya japri ya. Bersabar aja. Biasanya sih karena rumus agak jelimet sih rumus ini sebetulnya. Tapi apa, nanti saya bikinkan, nggak ada masalah kok. Ditunggu aja infonya. Nanti kalau selesai saya konsultasiin lagi ke apa yang salah gitu ya. Ya boleh. Nah ya nggak apa-apa. Saya selalu menerima konsultasi. Makanya kalau umpamanya teman-teman nih atau mbaknya atau masnya sudah, atau mbak Iro sudah bikin total dalam 1 tahun, kemudian mau dikoreksi nggak apa-apa, saya terima juga. Saya biasanya seperti itu, malah jauh lebih senang kalau umpamanya sudah bikin dalam waktu 1 tahun kemudian dia mau koreksi, ya nggak apa-apa. Saya biasanya selalu open seperti itu. Sudah banyak kok yang biasanya seperti itu, teman-teman yang di grup umum. Boleh nggak saya kirim filenya? Boleh, saya bilang saya kirim. Nah, di YouTube juga saya pernah review kok itu. Cuma kalau untuk kali ini saya nggak review di YouTube.
saya hanya review aja, saya kembalikan lagi nanti ke masnya apa-apa yang kurang, apa kalau memang sudah betul ya mas berarti sudah mantap pemahamannya. Ada lagi yang mau ditanyakan di masalah SKP-nya? Hanya mau tanya apa nilai prestasinya itu ke bawah otomatis ya Pak ya? Oh ya, ini ya. Nilai prestasi Oke, nilai otomatis. Ya ini udah otomatis. ke bawah otomatis nih. Oh iya ya. Iya, sudah otomatis. Kalau nilai awalnya itu seumpamanya kalau kita CPNS ya, di sini sih ya. Kalau di sini. Tapi saya rasa sama semua ya. Biasanya itu dikasih nilai itu 76 atau iya rata-rata sih 76 semua atau 75,5. Jarang sih di atasnya itu jarang, atau dikasih nilai 80 jarang. Biasanya 76 atau 75. Walaupun umpamanya dikasih 75 nilai kategori cukup, tapi pada saat diperhitungkan nanti dia masuk langsung di kategori baik. Saya contohin ini ya. Ini saya contohin ke database-nya. Ini saya ganti NIP-nya ini tahun 2000. Oke, saya ganti ini tahun 2019 ya. Baru pertama kali. Ntar ini saya balas dulu. Mana tadi ya? Sorry, ini ini ya. Kita kembali ke sini. Ini tadi ya 2019 terangkatnya umpamanya 2019 ini. Kemudian di sini saya gantikan 2019 juga ya. Artinya dia baru pertama kali bikin CPNS terangkat dan baru pertama kali bikin SKP dan Dupak. Nah, di sini walaupun nilainya di sini walaupun ada nilainya di sini 75 ya. Nah, ini langsung di kategori baik. Nah, kecuali ini ya. Ini harus dinaikkan berarti ini harus ditambah 0,5 75,5 ya. Di sini Anda boleh nggak boleh kategori cukup. Itu kalau ya nggak boleh cukup. Berarti ini harus dinaikkan di sini ya. Inputnya di sini nilai awalnya. Nah, di sini. Nanti ini hanya untuk satu kali ini aja. Nanti tahun berikutnya tetap nilainya ini, nggak usah, karena nanti di tahun berikutnya, ini saya contohin lagi, saya pindahin ke database. Ini saya ganti tahun 2020 ya. Ini otomatis naik nilainya. Nah, lihat nggak perbedaannya? Naik, otomatis ya naik ya. Lihat perbedaannya kan? Iya. Oke. Otomatis. Jadi ini sudah saya setting otomatis tiap tahun naik. Ini ada yang mau login, yang mau di add kayaknya. Saya coba. Jadi ini saya sudah otomatiskan ya. Kemudian saya ganti lagi umpamanya jauh lagi umpamanya 2021 ini ya. Nah, ini otomatis lagi naik nih nilainya. Nah, ya kan tadinya 77 di sini berubah jadi 77,5. Otomatis kok. Saya lebih jauh lagi naikkan umpamanya 2024. Ini langsung otomatis berubah. Nah, ya kan? Tadinya 77 jadi 79. Jadi tiap tahun ini saya sudah setting dari nilai awal tadi ya, dari nilai awal tadi yang ada di sini saya sudah setting itu naiknya 0,5 tiap tahun. Jadi cukup sekali aja ngisi ini nilai awal. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain mengenai aplikasinya ini? Nanti kalau ada error-error di aplikasinya atau ada yang dirasa nggak sesuai, saya kirim filenya biar langsung saya baikin filenya. Jadi kalau teman-teman saya perbarui aplikasi, nanti teman-teman download lagi ngentri ulang lagi. Jadi alangkah bagusnya filenya aja yang dikirim ke saya, nanti saya baikin. Jadi kalau ada error, teman-teman nggak repot lagi ngentri. Saya hanya tinggal memperbaiki aplikasi yang ada aja.
Oke, ternyata baru banyak yang gabung. Padahal kita ini udah mulai dari jam berapa tadi ya? Udah mau habis, nggak apa-apa sih. Nah, yang baru mau gabung, yang baru gabung, silakan langsung bertanya aja. Apa yang sudah disimak, apa yang sudah dipelajari di YouTube, yang kurang jelas langsung aja ditanyain. Karena ini sesinya tanya jawab. Ayo yang baru gabung. Halo, yang baru gabung, yang baru join, ada yang mau ditanyain nggak? Nanya lagi Kak. Ya, silakan. Saya kan baru pertama kali buat ini dupa ini. Ya. Nah, saya lihat punya teman-teman itu Mm-mm. kayak cuma isinya dupa terus sama lampiran bulanan gitu Kak. Kalau masalah nilai-nilai saya lihat nggak dicantumin gitu. Maka yang benar yang mana Kak? Yang ada laporan bulanan seperti ini. Cuma sama dupa yang di depan itu. Dupaknya ini. Iya. Oke. Sebetulnya untuk laporan bulanan ini ada sendiri ya formnya. Saya contohin ya. Contohin mana ya? Permenpannya ada kok standarnya. Oh, di sini nggak ada. Ntar saya cari dulu ya. Saya coba akses. Ini mana punya farmasi? Saya ambil punya kefarmasian. Tapi ini mewakili ya. Mudah-mudahan ini mewakili. Tapi ini rata-rata semuanya sama. Oke. Ini mouse-nya lagi macet. Rasanya ini kalau masalah formnya ini saya sudah bahas juga di YouTube mengenai formnya. Bentar ya. Di mana ya? Juknis. Oh, ini Juknis. Mudah-mudahan ini lengkap Juknisnya. Oke, nah ini. Kemudian Oke. Ya, ini untuk yang dupaknya ya. Ini tadi yang untuk dupaknya. Ini lama baru, ini maksudnya angka kreditnya. Kemudian untuk di laporan bulanannya ada tadi di bawah ya. Ada di bagian bawah. Ini bukan, mungkin maksudnya masnya ini ya, hanya ada jumlahnya aja, jumlah kegiatannya aja, tidak ada angka kreditnya. Tapi di bagian mana ya? Coba saya lihat dulu. Nah, ini. Jadi saya mengacunya di sini, Mas. Ini kalau masnya lihat ya. Ini surat pernyataan melakukan kegiatan pekerjaan. Nah, ini semua, hampir semua di Permenpan itu ada. Apa itu, ke dokter, perawat, bidan, farmasian ya. Ini ada seperti ini. Ini ada jumlah angka kredit nih. Ini jumlah angka kredit yang dicapai ya. Nah, ini tiap bulan. Nah, ini tempat, tanggal, bulan, tahun. Berarti ini tiap bulan ya laporannya. Keterangan bukti fisik. Jadi ini saya acuannya itu di situ, Pak. Mas ya. Makanya ini bentuk tabelnya seperti ini, ada satuan hasilnya. Jadi umpamanya melakukan pengkajian, satuan hasilnya apa? Yaitu laporan. Kemudian ini jumlahnya ya, tanggal berapa melakukan kegiatan apa, jumlahnya berapa, angka kredit satuannya berapa, total angka kreditnya berapa. Jadi seperti itu. Jadi saya ngambil formulanya itu seperti ini di sini. Hampir semua Permenpan masalah laporan kegiatan itu seperti ini modelnya. Iya. Itu setiap kegiatan tuh diisi semua atau kan saya hanya yang sebagian diisi, ada yang dikasih nol gitu, gak gimana? Ya, kita memilih kegiatan yang kita kerjain. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi ini saya contohnya, saya kembali, nggak apa-apa kita kembali bolak-balik. Nah, ini saya tampilkan ini ya. Kalau mau menampilkan seluruh kegiatan tadi seperti ini ya. Ini seluruh kegiatan tampil, kemudian oke. Nah, ini seluruh kegiatan tampil seperti ini. Nah, ini jadi dipilih-pilih aja kegiatan yang mana dikerjakan umpamanya. Saya contohin yang kosong umpamanya ya. Ini umpamanya ini melakukan implementasi keperawatan tingkat komunitas ya. Kemudian umpamanya ini kita ngerjain ini ya, mau ngerjain yang ini.
Maka ini kita pilih caranya, tinggal ngentrikan aja berapa jumlah kegiatan ini yang kita lakukan ini dalam 1 tahun. Umpamanya dalam 1 tahun itu 12 ya, 12 kegiatan ya, contoh. Nah, udah. Nanti di sini muncul sendiri nomornya ya. Nggak apa-apa nggak berurut. Kalau dia nggak muncul sendiri nomornya, nggak muncul, nanti entrikan aja angka 1 di sini pokoknya dulu. Kemudian di mana lagi? Memberikan perawatan pada pasien dalam rangka perawatan paliatif. Contohnya umpamanya di sini lagi 12 lagi dalam 1 tahun ya. Nah, ini langsung muncul angka seperti ini. Nggak apa-apa nggak berurutan dulu ya. Kalau dia tidak muncul, entrikan angka 1 dulu. Nah, kemudian kalau sudah memilah-milah kegiatan seperti ini kita filter. Nah, nanti ini baru kemudian kita urutkan secara manual 1, 2, 3 ya. Terus sampai ke bawah. Jadi kegiatan yang kita kerjakan aja yang kita munculkan. Jadi yang kegiatan yang kita tidak kerjakan jangan dimunculkan. Nanti itu biar irit kertas. Karena kalau kita munculkan semua seperti tadi ini, seluruh kegiatan yang kita tidak lakukan muncul semua, nanti ini berapa lembar ini bisa-bisa habis 1 rem untuk 1 semester 1 tahunnya. Nah, seperti itu. Makanya saya bikin aplikasi interaktif seperti ini ya. Jadi yang kita kerjakan saja yang bisa yang dimunculkan. Itu Mas ya. Jadi kegiatan yang dikerjakan aja. Jangan semuanya, kasihan juga nanti kertasnya, mubazir aja. Enggak dikerjain kok muncul. Nah, sama dengan ini nilai seandainya sebenarnya Masnya seandainya berlaku yang setiap ini sebenarnya aman, tidak perlu bikin yang di request tadi, tapi nggak apa-apa, nanti saya kerjakan juga. Saya akan bikinkan buat Masnya sama buat Mbaknya, spesial pokoknya. Sip, mantap. Special request. Terima kasih Pak. Iya. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyain yang baru join? Nggak apa-apa. Apa yang kurang paham lagi yang mau dijelaskan, saya jelasin pokoknya. Ini mumpung durasi waktu masih ada. Oke, sebenarnya durasi waktunya lebih ya, lewat sudah. Ayo, sebelum saya keterangan bukti dan fisik tuh bisa diisi atau dikosongin? Boleh dikosongin. Biasanya sih tanda centang aja sih, itu centangan tangan. Centangan tangan oleh tim penilai. Nggak dicentang pun nggak apa-apa sebenarnya. Kalau mau ngumpulin keterangan bukti fisik ini banyak ya. Itu kan lembar, istilahnya lembar dokumen pasiennya. Ya. Kalau itu dikumpulin semua, waduh, itu banyak. Iya. Nah, biasanya sih ini cukup dicentang oleh pimpinan puskesmasnya ya, atau kepala ruangannya, karena dia yang tahu persis yang ada di ruangan itu. Dokumen yang kita kerjakan nggak perlu dikumpul sih, karena ini catatan pasien masalahnya. Kalau dia harus dikopi, harus dikumpulkan catatannya. Nah, sebenarnya bikin SKP dan dupak itu simple sebetulnya, cuma karena ngentrinya ini ngetiknya lama, ngitungnya juga harus lama ya, makanya saya bikinkan aplikasi seperti ini biar mudah bagi teman-teman. Jadi saya buka kelas khusus untuk ngajarin seperti ini ya, lebih mudah ya, biar lebih mudah. Pengalaman dulu waktu saya baru pertama kali bikin ini, ngitungnya manual, belum paham rumus ya, kasihan sih, nggak ada yang bimbing. Jadi dulu saya belajarnya otodidak, kasihan. Nah, jadi saya karena kesulitan tersebut saya berbagi kepada teman-teman supaya jauh lebih mudah, bisa paham, ada yang mengarahkan, ada yang membimbing. Nah, kalau dulu saya belajarnya benar-benar nyari informasi ke sana kemari, nyari di online pun dulu jarang. Kalau sekarang mah mudah, cari di YouTube ada, cari di Google enak. Tapi itu dulu, apa-apa itu zaman dulu lah, zaman susah. Alhamdulillah sekarang bisa. Nah, ada lagi nggak yang mau ditanya? Yang baru join ini, yang baru join.
Ini nanti saya share ke di YouTube apa ini, karena saya record ya, biar buat belajar bareng, atau ada yang mau di-review ulang jadi nanti. Habis, nggak ada lagi pertanyaannya. Nanti kalau ada memang yang masih ternyata baru-baru pertanyaannya baru lewat di kepala, ini sudah off, silakan ditanyain di grup Telegram. Cuma kalau di grup ya langsung aja. Izin Pak mau tanya, Ya. kan misalnya di ini di pengukuran SKP, misalnya targetnya 10, realisasinya 20, itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, saya sudah otomatiskan di sini. Jadi contohnya ini ya. Nggak usah rubah SKP ya? Nggak usah. Coba kita tes ya, saya tes ya. Ini umpamanya ini 70 nih. Realisasinya 90 nih umpamanya. Oke. Nah, ini tetap nilainya di sini saya kualitas mutunya 98. Nih ya kan. Padahal kalau mau dipikir ini 100 lebih kan. Iya. Oke, ini saya sudah otomatiskan. Jadi kalau dia di atas 100 lebih, dia tetap penyebutannya 98. Dia tidak bakalan 100 lebih di sini. Ya, kualitas mutunya ini. Assalamualaikum Bang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ini per 1 Oktober 2020 diangkat jabatan baru, yaitu perawat ahli muda. Ya. Pangkat 3C. Ya. Dengan angka kredit 256,773. 290? 256,773. Wih. Hebat dong. 200 tar, ulang 250? 256,773. 6,773. Oke. Lanjut. Per 1 Oktober 2020. Oke, ya. Nah, ini untuk kenaikan pangkat 3D. Nanti per tahunnya saya harus berapa angka kredit yang harus saya capai? Oke, ya. Sip. Pertanyaan bagus sekali. Nah, ini khusus untuk 3 jenis JFT, perawat, terapis gigi, dan bidan. Nah, di sini makanya saya untuk khusus yang 3 tadi, di sini ada kontrol ya. Sini ada kontrol. Masnya, kalau masnya bisa lihat. Nah, di pasal 27-nya ya, pasal 27 sama pasal 30 itu, di pasal 27 itu 27-nya itu minimal angka kredit, pasal 30-nya itu maksimal angka kredit. Nah, kalau dengan angka kredit yang masnya sebutkan tadi 256 tadi, kemudian di kategori perawat ahli muda, nah itu minimal setahunnya itu hanya boleh 25, itu minimal ya, minimal. Oke. Itu untuk setahun. Kemudian untuk yang pasal 37-nya itu 37, boleh maksimal, artinya boleh lebih daripada 25, itu sebesar 37 aja. Nah, nanti di sini kalau menggunakan aplikasi saya, kita lihat apakah 2 tahun itu bisa. Oke, ternyata 2 tahun bisa nih, karena masuk dalam 1 tahunnya cuma 21, berarti masuk di kategori minimal, bisa mengajukan angka kredit untuk 2 tahun ya. 1 tahun boleh nggak boleh, karena di aturannya minimal 2 tahun di pasal 16. Kalau masnya baca di pasal 16 untuk perawat itu minimal 2 tahun. Cuma di minimal 2 tahun ini ya dibatasi lagi, angka kreditnya ini cuma 25. Nah, misalkan tim penilai angka kredit itu tidak bisa ini, tidak, harus 3 tahun, itu gimana Bang? Iya, suruh saja kayak dalam bawah ada juang di anak. Oke, ada yang lagi bisa ya Bugis. Oke. 110 di. Iya, oke, makasih. Oke, iklan lewat. Halo. Ya, apa? Ya, seandainya. Iya, saya dengar. Saya mengajukan kenaikan pangkat itu 2 tahun, tetapi tim penilai harus 3 tahun. ACC misalkan ini tidak bisa 2 tahun. Harus 3 tahun. Saya harus berargumen apa Bang? Argumennya ini kasihkan aja pasal 27. Argumennya di pasal 27 itu minimalnya 25.
setahun. Permenpan gitu. Permenpan 35 itu. Permenpan 35. Oh, oke oke. Kasih tahu kalau di Permenpan 35 ya kan, itu minimal untuk perawat ahli muda itu minimal 25 setahun. Sedangkan kalau untuk setahunnya ini per tahun ya hasil hitungan saya. Jadi kasih tahu, sedangkan hasil hitungan saya itu cuma 21 per tahun. Mengapa saya tidak boleh 2 tahun ya kan? Mengapa harus 3 tahun? Jadi kasihkan argumen apa namanya? Hitungan lah. Ya, dasar hitungan, karena memang kan argumennya memang di hitungan, tidak berdasarkan kamu harus sekian karena baru aja, enggak, jangan, karena argumennya argumen penilaian, argumen objektif di permenpannya ya. Kalau seandainya ini kita kembalikan, saya contoh nih ya, saya anggaplah umpamanya 206 nih, kita uji coba ya, nih 206. Nah, kalau di sini, nah ini kalau masnya lihat di sini kan 46 nih. Kalau dia 2 tahun aja dia 46. Baru ini argumennya keliru kalau dia dia hanya 2 tahun. Kalau dia 200 ya. Coba kita ke 2 tahun setengah. Nah, kalau dia hanya 206 ya. Berarti kalau berdasarkan permenpannya dia bisa masuknya 2 tahun setengah. Itu pun dengan mengambil pasal 30. Kalau pasal 30-nya itu 37, setengah, sedangkan di sini hasil hitungnya 35,857. Nah, jadi beda-beda ya. Jadi tidak bisa disamakan antara yang nilainya 200 atau 200 sekian-sekian, apalagi 250-an tadi. Oh. Makanya saya bilang nilainya sangat fantastis, enak dong ngumpulin. Kalau nilai angka kredit itu enak untuk naik angka kredit berikutnya. Paham nggak kira-kira maksud saya? Iya bang. Oke. Terima kasih atas penjelasannya. Terus yang saya tanyakan kemudian ini, apakah Dupak ini harus dimulai pada bulan Januari? Padahal kita itu bulan awal itu biasanya ya April, dimulai bulan April, Mei, Juni, Juli dan seterusnya. Tapi di aplikasi ini kan dimulai sejak Januari ya bang. Oh, ini terkait SK-nya keluar tadi itu ya. SK-nya tadi umpamanya Oktober, berarti harusnya mulainya hitungnya lagi di November gitu ya. Ya, November. Oke, bisa nggak apa-apa nanti. Cuma yang jadi persoalan biasanya yang jadi persoalan rata-rata tim penilai, terutama Pinpusnya, KTU-nya, dia selalu ngikutin SKP masalahnya. Selalu ngikutin SKP. Dan SKP itu istilahnya MOU kontrak kerja dalam waktu 1 tahun. Ini ya, ini kontrak kerja kita ini 1 tahun ke depan. Makanya SKP dan Dupak itu seiring dia. Seperti itu. Karena ini berarti untuk bulan Januari sampai Oktober itu dikosongi bang ya, nggak usah kita isi angka kredit. Jadi langsung loncat ke bulan November gitu ya bulannya. Iya. Kecuali masnya gini, masnya SKP-nya yang untuk bulan SKP-nya ini nggak usah distorkan. Jadi hanya mengambil dasar hitungannya untuk bulan 11 12. Ya, yang Dupak semester 2-nya. Nanti untuk di tahun berikutnya baru di tahun 2000 berikutnya baru mulai yang dari Januari. Boleh juga seperti itu. Jadi fleksibel aja sih menggunakan aplikasinya ini. Jadi ini hanya sekedar alat bantu untuk menghitung. Nanti tinggal ngeprint ini aja, ngeprint bulan 11 sama bulan 12-nya aja, sama rekap semesternya dan Dupaknya itu aja. Jadi SKP-nya nggak usah di-print. Nanti di tahun berikutnya umpamanya 2021 baru ngeprint yang SKP-nya, habis ngeprint Januarinya sampai seterusnya. Seperti itu aja sih. Oke bang, terima kasih. Nanti kalau tahun pertama 25, berarti tahun kedua itu harus naik ya bang, nggak 25 ya? Mana? Terus. Kalau misalkan 2 tahun.
yang punya angka kredit emasnya tadi ya. Iya, yang 256,773. Oke. Kalau dia memakai 2 tahun, saya coba kembalikan dulu. Ya. Boleh 25, boleh 26, yang jelas batas nilai maksimalnya itu 37,5. Boleh 21 berdasarkan hasil hitungan SKP hasil hitungan SKP-nya, boleh juga 21, boleh lebih. Yang penting intinya tadi nggak boleh lewat dari 37. Ngepas 37 nggak apa-apa juga, 37,5 nggak apa-apa juga. Iya Bang, karena itu kan katanya tim menilai tiap tahun angka kredit harus naik karena harus DP3-nya harus naik. Naik. Kalau nggak naik berarti sebetulnya nggak pengaruh sih angka kreditnya harus naik apa tidak di tiap tahunnya, karena gini, targetnya SKP itu Bang nggak tercapai kalau nggak naik kan. Bukan. Harus, tahun kan harus naik ya. Bukan, logikanya gini. Tidak harus, angka kredit itu tidak harus naik tiap tahun, tidak. Logikanya adalah gini. Contoh, melakukan pengkajian keperawatan lanjutan kepada individu. Contohnya umpamanya pasien tahun ini adalah 19. Ternyata pasien tahun berikutnya itu cuma 15. Pasti angka kredit turun. Makanya saya bilang angka kredit itu tidak jadikan patokan untuk untuk melakukan penilaian seperti itu. Maka yang lebih tepatnya adalah di sini sebetulnya, di sini. Inilah yang tidak boleh, yang tidak boleh naik turun itu di sini, Di sini. Nilai yang inilah yang tidak boleh naik turun. Mulai dari orientasi pelayanan, integritas itu tidak boleh naik turun. Kalau nilai kegiatan itu sifatnya fluktuatif karena pasien itu fluktuatif. Kalau pasien itu dia tidak fluktuatif, artinya dia rata terus, berarti nanti istilahnya itu memaksakan keadaan pasien. Artinya tahun ini umpamanya pasiennya 200, tahun depan harus 201, padahal pasiennya cuma umpamanya 190. Gitu. Makanya sebenarnya patokan. Karena itu namanya rekayasa. Makanya. Nah, Masnya yang nyebutkan, bukan saya ya. Era pandemi seperti ini pasien kan yang reguler kan banyak, yang berkurang banyak. Ya, makanya saya bilang sesuai dengan faktanya. Betul. Makanya saya bilang angka kredit itu pengaruhnya di jumlah kunjungan. Sedangkan kunjungan itu kan berpengaruh. Nanti ada rekayasa atau gimana. Makanya saya bilang di sini sebetulnya nilai pengukuran itu ini yang sebetulnya nilai ini yang tidak boleh naik turun, yang ada di sini. Di orientasi pelayanan, integritas, komitmen. Nah, inilah pimpinan ini sebetulnya nilai subjektif. Nilai subjektif ini cuma di aplikasi ini, subjektivitas ini saya usahakan jadi sebuah rumus untuk dijadikan nilai-nilai objektif dia. Seperti itu. Jadi umpamanya di tahun ini dikasih nilai 79 oleh pimpinannya. Nah, tahun berikutnya jangan kasih nilai di bawahnya, harus nilai di atasnya, 79,5 umpamanya. Nah, kalau di aplikasi saya ini saya sudah otomatiskan. Tiap tahun itu angkanya udah naik sendiri. Ini contohnya ya, 79 ini, 79. Kalau memakai aplikasi saya ini seumpamanya ini tahun 2024, ini saya ganti jadi tahun 2025 umpamanya. Tadinya itu 79 di sini, nanti berubah sendiri jadi 79,5. Nah, angka inilah yang sebetulnya tidak boleh naik turun. Harus dia naik terus gitu dia. Soalnya nggak ada pengaruhnya di sini. Nggak ada pengaruhnya. Karena di sini ini saya contohin lagi ya, saya contohin kasus umpamanya tahun ini tahun kemarin 600, kemudian tahun kemarin 500, kemudian atau 600, tahun ini 600 juga nih, atau bahkan 400. Nah, anggaplah umpamanya 400 ya, saya manualkan ya.
tahun kemarin 600, tahun ini 400 targetnya. Kemudian realisasinya umpamanya di sini cuma 380 nih. Ya. Nggak ada masalah. Karena di sini nilai capainya tetap 90. Yang penting di sini nilai totalnya ini semuanya nilainya 90 atau di bawah, jangan di bawah 76 lah. Harus di atas 76. Yang penting rata-rata nilainya di sini di atas 76. Maka nanti di sini hasilnya pasti di sini akan nilainya akan sangat baik atau baik dalam kategori itu pokoknya. Penting intinya di sini angkanya jangan nilai 76 ya, harus 76 ke atas. Nih, nilai yang ada di sini nih. Siap. Paham ya? Jadi ini hanya salah satu contoh kegiatan aja sebetulnya. Coba deh nanti masnya bikin dalam waktu 1 tahun nih. Dalam waktu 1 tahun diisi berbeda dari nilai tahun sebelumnya nih. Umpamanya sebelumnya 600, kemudian di sini 400 umpamanya tahun berikutnya. Yang penting intinya sebetulnya realisasi target sama realisasi itu jangan terlalu jauh. Ya, contohnya di sini 400, kemudian di sini jangan umpamanya di sini cuma 200. Jangan. Nah, pasti akan nilainya 67. Ini akan kalau total nilainya di sini serba 6, serba 7, nanti total akhirnya nilainya ini pasti 7. Kalau kategori 70-an itu nanti nilainya hanya masuk ke kategori baik aja. Nah, ini saya contohnya. Ini ada rumus nih. Nih saya blok ini. Jika rata-rata nilainya itu 75 ya, pasti kategori cukup. Nah, ini kalau kemudian 70 ke atas sampai 90 itu kategorinya baik. Ya, sisanya 90 ke atas itu akan disebut sangat baik. Nah, seperti itu. Ini redaksi rumusnya sudah saya tanamkan seperti itu, dan itu berdasarkan juga hasil dan itu juga berdasarkan petunjuk penilaian SKP ya. Jadi intinya di situ sebetulnya. Jadi jangan sampai target realisasi terlalu jauh dari hasil targetnya. Nah, intinya sebetulnya seperti itu ya. Kalau metode penilaian, jadi tidak ada hubungannya dengan angka kredit ya, jangan salah paham nanti memaksakan angka kredit lagi. Paham ya Mas ya? Oke Bang, terima kasih atas penjelasannya. Nanti akan saya coba membuat 1 tahun dulu, nanti saya konsulkan. Ya, kirimkan filenya ke saya, nanti saya lihat. Ya. Terima kasih Bang. Ya. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Ini ada peserta lain yang mau bertanya? Ini Banjul. Wah, Banjul ini biasanya rajin pagi, rajin bergabung cepat. Tumben Banjul baru hadir nongol. Iya, terlambat. Sorry. Biasanya paling cepat. Banjul ini senior sebenarnya, teman-teman bisa japri ke Banjul juga. Dia seniornya di grup itu. Sudah ahli dia itu. Berapa kali ikut belajar. Cuma orangnya pendiam sih. Orangnya Bang Jun ini pendiam, kalau di grup jarang ngajarin, padahal ilmunya sudah mapan sebetulnya. Enggak juga Bang, lagi belajar sama. Teman-teman bisa konsul ke Banjul ya, japri juga, nanya-nanya, sharing-sharing. Ilmunya sudah mapan dia. Enggak, sering baca-baca ulang-ulang aja Bang. Oke. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Mana tadi yang dari Sulawesi, yang sekampung saya tadi mana nih? Oh, udah leave ya, keluar dari grup kayaknya. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Ini durasinya sebenarnya saya janjikan sejam, cuma ini kayaknya sudah sejam lewat, hampir 2 jam.
nggak apa-apa, saya maksimalkan 2 jam, kurang 9 menit lagi. Kita maksimalkan 9 menitnya ini. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Mengenai nggak usah mengenai aplikasinya, mengenai kendala-kendalanya dalam membuat SKP dan Dupak. Nah, ini bagian data master. Nanti teman-teman bisa cross check juga sambil lihat data kalau teman-teman punya permempan pegangan, sambil cross check juga. Ini ada angka kredit saya sudah tanamkan di sini. Teman-teman bisa memperbaiki sendiri ya secara mandiri jika ini memang inputan saya salah. Jadi ini adalah yang di bold ini warna merah atau warna hitam, itu adalah angka kredit satuannya. Kemudian yang di yang seperti ini, yang ada rumusnya ini adalah hasil hitung ya. Jadi caranya saya ulas lagi kembali. Ini contohnya melakukan komunikasi terapeutik. Ini angka kredit satuannya untuk si perawat penyelia ya. Ini jadi sebetulnya kegiatan ini untuk penyelia. Apakah si perawat mahir mau bisa melaksanakan untuk kegiatan penyelia? Bisa. Berapa nilai angka kredit yang harus didapatkan? Yang bisa didapatkan itu cuma 60% dari 0,006 ini. Jadilah angka kreditnya ini. Kemudian untuk si perawat terampil, nah ini sebetulnya angka kreditnya 0 ya. Saya belum tanamkan. Ini 0. Mengapa ini 0 angka kreditnya? Harusnya 0. Karena instruksinya itu hanya bisa melaksanakan satu tingkat di atasnya ya. Jika ini untuk kegiatan si penyelia, maka yang di bawahnya ini ya hanya satu tingkat dari sini ya. Ini ke sini satu ya. Hanya satu tingkat di atasnya ya. Nggak boleh yang di bawah sini 2 tingkat ini nggak boleh. Sini ya. Berbeda umpamanya dengan yang ini ya. Jadi umpamanya ini, saya kembali ke sini, si terampil ini tadi tidak boleh melaksanakan 2 tingkat di atasnya ya, hanya boleh melaksanakan 1 tingkat di atasnya, seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Nah ini contoh lagi. Jadi 1 tingkat di atasnya ini ke sini ya, 0,02 ini. Nah makanya jadinya 0,018. Berbeda dengan umpamanya ini ya, 0,04 kegiatan si terampil. Nah si penyelia ini 2 tingkat dari atasnya bisa melaksanakan 2 tingkat yang dari bawahnya ini ya, seperti ini bisa. Jadi seperti itu ya. Nah nanti teman-teman ini bisa baikin seperti ini juga. Ini salah ya, keliru ya, nanti dibaikin. Ini dientrikan aja langsung angka 0. Jadi nantinya angka kredit ini tidak bisa dipakai untuk si terampilnya. Nah nanti rumusnya otomatis di sini kita cek ya, kita cek ke terampil. Anggaplah pengatur tingkat 1. Jenjangnya kita ganti. Nah kemudian kita cek. Nah ini ada angka kredit 0, langsung otomatis angka kreditnya 0 ya. Berarti si terampil ini tidak bisa melaksanakan angka kredit tadi ini, 2 kegiatan ini, angka kreditnya 0. Walaupun kita ngentri angka berapapun di sini, tetap di sini akan hasilnya 0. Ini artinya kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan ya. Jadi otomatis ya. Jadi nanti teman-teman sambil memperhatikan di sini angka kreditnya. Nah ini contohnya ini juga 0 ya, harusnya 0 ya. Jadi teman-teman bisa memperbaiki secara mandiri ya. Jadi instruksinya begitu, hanya boleh melakukan 1 tingkat di atasnya, kemudian yang di atasnya boleh melakukan 2 tingkat di bawahnya ya. Iya. Nah, itu maksudnya, izin Bang Radhi ya. Itu yang merah itu yang semestinya di ini butir kegiatan yang di jenjangnya gitu ya Bang? Iya betul. Berarti yang pasal 11 yang Permenpan 35 itu 1 tingkat di atasnya, maksudnya di atas ke atas ya? Ya ke atas. Misalnya ke atas. Ya ini. Berarti ya, nilainya 80% ke atas. Ya 80% ke atasnya. Contohnya tadi ini ya, maksudnya tadi ini.
Ini ke sini ya. Kalau ke bawah bisa 2 ya bang? Kalau Bisa sampai 2 ya? ya bisa sampai 2 tingkat ke bawahnya ya. Nah, jadi contohnya nih ya. Yang penting akar ke kreditnya ini ya 0,04 ini yang terbold ini bisa 2 ke bawah sekiranya loncat. Nah, Itu maksudnya ke atas, maksudnya yang mahir, maksudnya 1 tingkat di atas dia melakukan kegiatan penyelia ya bang ya? ya betul. Nah, berarti yang misalkan penyelia bisa 2 tingkat ke bawah ya bang? Misalkan penyelia bisa melakukan yang mahir, Ya, betul. sama Sama yang terampil. terampil. Ya, betul. Berarti yang saya lihat di layar ini bang, kenapa dinolkan yang 2 tingkat ke bawah? Mohon maaf nih, mungkin salah Ini saya, salah persepsi saya gitu. Ini ya. Yang saya bawa ini. Yang dinolkan tadi, yang diedit tadi bang, yang belakangan diedit, yang dibuat nol. Ini. Yang mana? Iya. Ya ini Ya, kan itu, Bang, betul. ya ini kan 2 item ini kan kegiatannya untuk si penyelia. Maka terampil ini tidak bisa melakukan angka kredit si penyelia tadi. Terampil tidak bisa melakukan kegiatannya si penyelia karena aslinya ini kegiatannya ini untuk si penyelia. Oh, dinolkan maksudnya hilang untuk si terampil. Dinolkan supaya tidak bisa dilakukan untuk si terampil. Dia kalau muncul angka kredit berarti bisa dilakukan dong. Oh iya bang. Oke bang, sudah connect bang. Berarti kalau nanti si penyelia melakukan butir kegiatan tersebut dapat nilai yang di bol merah itu ya bang ya? Ya betul. Oh ya, makasih bang udah connect bang. Ya. Ini masnya ini jadi tim penilai kah? Jadi kalau jadi tim penilai memang harus jeli juga ini. Tapi kalau tim penilainya jadi tim penilai juga yang jadi ya sudahlah, tanda tangan aja. Cuma biasanya tim penilai itu biasanya ribetnya dia bukan di angka kredit. Ribetnya itu di tabelnya. Masalah pertabelan harus seperti ini tabelnya. Itu aduh repot. Iya, direpotkan sama formatnya ya Pak. Ya betul, format. Kita lakukan disuruh tampilkan juga. Ya. Makanya kita kan udah kemarin buat disaring ya, difilter ya. Iya. Kita kan rumus yang abang admin buat kan difilter. Itu kemarin kan mereka pinginnya ditampilin semua, jadi boros kertas. Iya. Kesulitan juga tim penilai harus membaca. Ya betul. Ya mudah-mudahan kalau dikasih argumen begitu masuk. Kadang-kadang ada juga tim penilai dikasih argumen begitu nggak masuk. Pokoknya harus begitu. Itu yang repot. Nggak masuk, akhirnya negosiasi yang kegiatan bulanan yang boleh di filter. Oke. Nggak apa-apa sih, yang penting ada celahnya. Mudah-mudahan ke depan semua bisa difilter ya bang, menghemat kertas juga mudah dinilai mungkin. Ya betul, sebetulnya memilih kegiatan yang dimunculkan itu saja sebenarnya untuk memudahkan kita melihat sebetulnya apa-apa yang dinilai. Kalau dimunculkan semua nanti repot. Ini yang mana dinilai, yang mana enggak. Ya. Pengalaman saya jadi mereka ada keraguan. Oh gitu. Ada keraguan gitu bang, karena kebanyakan nih dari PNS jabatan fungsional minta dibikinkan minta jasa orang lain bukan buat sendiri. Jadi saya kemarin kan belajar dari abang nih sampai saya ngeprint Permenpan 35 pengen meyakinkan saya paham apa butuh kegiatan yang saya ambil. Saya ambil gitu. Iya betul. Akhirnya ya itu yang bulanan udah boleh difilter, yang dupaknya itu harus ditampilin juga. Ke depan bisa difilter semua. Aduh. Dulu sih pengalaman waktu pertama kali bikin dupak, pengalaman karena kesulitan tadi itu harus menampilkan semua. Tapi untungnya dulu waktu pertama kali bikin dupaknya juga tim penilainya aman-aman aja sih, yang menampilkan hanya item-item yang dikerjakan. Dari awal sih tim penilainya sudah aman, hanya menampilkan yang dikerjakan saja ya. Cuma waktu di awal-awal itu memang harus tahu semua dulu kegiatan-kegiatan yang mana yang boleh dikerjain. Akhirnya muncullah seperti ini tadi, muncullah aplikasi ini. Jadi tampilkan dulu semuanya, kemudian difilter apa kegiatan-kegiatan apa yang boleh dikerjakan.
Dulu sih belajarnya sih otodidak, nyari-nyari di Google pun dulu sih agak Kalau banyak susah. yang masuk grup ini jadi paham gitu bagaimana membuat sederhana gitu ya bang. Iya. Bang, saya mau minta izin nih bang. Ya. Mungkin bisa nggak saya link Telegram kita, kan kemarin saya ikut di workshop seminar dan workshop Permenpan mengupas secara tuntas Permenpan 35. Saya mau izin, Ya. boleh nggak kalau abang izinnya saya mau share ke grup itu linknya Telegram biar lebih rame gitu bang. Oh, boleh. Kalau teman-teman mau join di situ juga lebih banyak, nggak apa-apa. Banyak guru, banyak ilmu. Iya. Ah. Saya lihat banyak guru juga di situ. Iya. Saya ingin aplikasi yang abang buat ini biar seragam aja, menasionalkan. Oh, gitu ya. Boleh. Banyak, saya suka itu. Banyak guru, banyak ilmu. Imam Syafi'i begitu, banyak gurunya, nggak cuma satu. Iya bang, alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan nanti yang premiumnya juga banyak yang pakai gitu. Ya. Yang untuk premiumnya sebetulnya apa sih istilahnya? Nah, ini mungkin ngelihat di sini yang premiumnya istilahnya apa ya? Karena kelebihan fiturnya ini ada tanggal liburnya otomatis. Saya sudah buatkan seperti ini ya. Nah, ini kalau Apa sih bang, ada versi dah, nggak apa sih. kalau yang di versi anunya harus kerja ekstra, ngebol. Ada manualnya bang. Ada manualnya. Masih ada yang manual gitu. Ada saya manualnya. Sengaja saya bedakan biar ada usaha kerja keras. Kalau memang ada yang mau premium berarti dia apresiasi apa yang saya bikin. Itu aja sih. Lebih enak premium bang. Lebih enak premium. Nah, sebetulnya kalau yang di premium itu ada apa ya? Ada kelebihannya juga untuk di tahun berikutnya. Jadi aplikasi yang sudah ada ini tinggal copy paste, kemudian tinggal ganti tanggal, tinggal menggeser kegiatan. Cuma itu saya tidak sarankan untuk seperti itu, tapi saya buka itu seperti itu caranya karena kenapa ya, untuk ngasih tahu bahwa ini sebenarnya tidak recommended sebetulnya. Cuma saya juga tidak bisa mengontrol apakah itu dilakukan atau tidak bisa juga saya, karena saya juga nggak tahu, saya kan nggak bisa mengontrol semuanya. Jadi saya hanya mengasih tahu bahwa inilah cara cepatnya juga, walaupun itu tidak recommended sebetulnya. Mungkin teman-teman sudah ngelihat versi gratisnya aja kami udah banyak bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, makasih banyak nih buat admin nih. Iya, walaupun rumus-rumusnya sederhana, mungkin yang nggak ngerti Excel, belajar formula dari dasar itu rumit. gitu. Jadi kami sangat berterima kasih nih juga sama Bang Radin. Walaupun dapat yang versi gratisnya udah sangat membantu nih, udah bisa mulai buat sendiri. Terus bisa mengajarin orang lain juga, mudah-mudahan jariah masuk ke juga. Amin. Ke Bang Radin gitu ya. Amin. Makanya saya kemarin antusias nih lihat di grup di grupnya mengupas Permenpan itu, kayaknya teman-teman pada banyak nggak seragam gitu ya mungkin. Banyak juga yang mungkin dupanya kayak buat sama orang juga, makanya dengan ini semua PNS kayak bagus banget nih buat belajar sendiri. Nanti kan pas uji kompetensi kan mereka harus kuasai, kami ini harus kuasai, butuh kegiatan itu. Betul. Gitu. Iya. Tahun depan lah uji kompetensi seragam lagi 30 JFK. Memang apalagi untuk di masa mendatang ini butir kegiatan seperti pembuatan ini harus dikuasai, karena nanti pada saat hukum untuk wawancaranya pasti akan ditanya seputar ini. Kalau disuruh bikin bingung nanti jawabnya seperti apa. Angkanya muncul dari mana? Versi premiumnya sudah ini ya Bang, udah dibagi 2 SKP-nya. Saya belum beli juga. Kebetulan saya udah duluan coba buat untuk 6 bulan SKP 6 bulan kan harus sudah dibuat bulan Juni kemarin. Yang masih pakai acuan sebelumnya. Jadi udah saya buat 6 bulan. Itu yang premium udah dibagi 2 ya Bang, per semester SKP-nya. Oh, ini penilaian kinerja ya?
Iya. Seperti ini ya, ini kelihatan di layar nggak? Ini ada penilaian kinerja semester 1, ini ada penilaian kinerja semester 2, kemudian ada integrasi. Cuma ini penilaian kinerja ini putus komunikasi dia untuk nilai prestasi. Dia ya hanya sekedar menilai aja, tidak ada double mic. Ya, putus komunikasi dia tidak ada hubungannya dengan nilai prestasi, jadinya nilai integrasi ini. Saya sudah menanamkan rumusnya, saya coba lihat hasil nilainya, ternyata jalan ceritanya nggak sama dengan nilai prestasi. Nah ini contohnya, ini 97,21, kemudian di nilai prestasi itu sebesar 78. Jadi tidak ada tidak nyambung jalan ceritanya istilahnya antara hasil ukur nilai yang diintegrasi sama nilai prestasinya. Mungkin hanya sekedar untuk menilai kegiatan aja ini. Tapi ini kalaupun diminta, kalau nggak diminta ya nggak usah di print. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Ini satu pertanyaan lagi sebelum saya close. Sudah durasinya udah jauh. Oke, nggak ada lagi ya. Nanti hasil kerja teman-teman, kalau mau di-share ke saya apa yang mau apakah itu sudah benar caranya apa enggak, atau ada link rumusnya yang tidak bekerja, silakan hasil kerjanya nanti di-share ke saya, nanti saya bisa review langsung. Tapi mungkin saya tidak tampilkan lagi di YouTube. Kalau dulu biasanya saya tampilkan di YouTube hasil reviewnya. Cuma kali ini saya review aja langsung, nanti saya baikin. Kalau ada memang yang kurang dari hasil kerja teman-teman, nggak apa-apa, nanti dikirim aja ke saya filenya. Atau ada yang masih kurang jelas dari hasil belajar bareng ini, nanti teman-teman bisa kirim ke saya juga, atau tanya-tanya di grup boleh, Japri juga boleh. Oke, mungkin itu aja ya atas perhatiannya semuanya. Thank you. Sekian dulu pertemuannya, saya ucapkan terima kasih banyak. Nun wal kalami wa ma yasturun. Ya, Bang Radi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Mbak.